Nah, untuk yang kita lakukan di sana itu selain memang memberikan bantuan berupa pakaian musim dingin, kita juga melakukan pengobatan terhadap masyarakat memang yang pada saat itu terganggu kesehatannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ursaldian Syarahap. Saya relawan dari Mercy Indonesia dan berprofesi sebagai perawat. Tugas saya di Sumatera Utara untuk saat ini saya fokus ke entrepreneur dan juga buka praktek di daerah kampung saya. Perkenalkan, saya Ade Andrian. Saya berprofesi sebagai perawat. Saat ini kegiatan saya sedang menjalani pendidikan di Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Kegiatan saya sehari-hari selain sebagai mahasiswa, saya juga mengajar di beberapa kampus yang ada di Sumatera Utara. Saya relawan Mercy Medan. Kita baru pulang dari misi Afghanistan di mana pada 3 bulan yang lalu terjadi gempa bumi di salah satu daerah di Afghanistan di pemukiman ataupun di pedesaan daerah Provinsi Herat. Ya, untuk situasi setelah 3 bulan pasca terjadinya gempa, kita tim Mercy Indonesia diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023. Nah, pada saat itu kita bertolak dari Jakarta menuju Kabul. Nah, setelah dari Kabul kita melanjutkan perjalanan melalui jalur darat ke Provinsi Herat. Nah, setelah di Herat, dengan beberapa donasi yang memang telah kita siapkan berupa perlengkapan musim dingin, kita lihat sendiri keadaan di pengungsian masih sangat memprihatinkan. Karena apa? Masyarakat dampak gempa di daerah tersebut itu masih tinggal di tenda, ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan logistik juga masih belum masih sangat kurang. Kita sampai di sana juga pasokan air bersih itu masih terus disuplai dari luar seperti itu. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, pemerintah bekerja sama dengan NGO baik lokal maupun asing sedang mengupayakan untuk tempat tinggal yang lebih layak untuk korban gempa tersebut seperti itu. Sebelumnya kita melakukan tentu koordinasi kepada pihak pemerintah setempat karena memang kita sewajarnya ketika kita masuk ke tempat orang, kita harus masuk, minta izin, koordinasi. Nah, setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, tentu mereka menyarankan beberapa saran termasuk kita harus dikawal untuk langsung ke area gempa buminya. Nah, untuk yang kita lakukan di sana itu selain memang memberikan bantuan berupa pakaian musim dingin, kita juga melakukan pengobatan terhadap masyarakat memang yang pada saat itu terganggu kesehatannya begitu. Untuk di Herat sendiri, ya kita berfokus memang misi kemanusiaan yang dikirimkan oleh Mercy Indonesia adalah fokus untuk membantu korban bencana alam yang baru saja terjadi 3 bulan yang lalu, ya pada Oktober. Ya. Nah, misi kita itu berfokus pada para korban bencana. Ya, jadi kita memang telah lakukan bantuan musim dingin ya seperti pakaian seperti itu, dan juga kita memberikan bantuan makanan juga selain pakaian kepada masyarakat tersebut. Nah, setelah itu kita juga karena Mercy basicnya adalah medical, kita tidak meninggalkan profesian kita ya ataupun basicnya Mercy ya. Nah, jadi kita tetap menyiapkan bantuan obat-obatan dan alat kesehatan. Kita bekerja sama, kita melakukan koordinasi dengan pemerintah yang ada di Herat. Nah, untuk bantuan obat-obatan, ya, setelah kita melakukan rapat koordinasi, maka disarankan bantuan obat-obatan tersebut diserahkan langsung ke pemerintahan yang pada saat itu diterima langsung oleh ketua bagian kesehatan yang ada di Herat. Nah, untuk distribusinya ketua divisi bagian kesehatan yang akan membagikan ke daerah-daerah
yang membutuhkan. Nah, selain obat-obatan, kita juga menyerahkan alat kesehatan ke rumah sakit Jami yang ada di Kota Herat. Nah, kenapa kita serahkannya ke rumah sakit? Ya, nah sebenarnya Kota Herat itu, Provinsi Herat itu daerahnya sangat luas. Nah, rumah sakit Jami tersebut juga melayani pasien-pasien yang tidak berbayar seperti itu. Jadi pasien-pasien yang kurang mampu dilayani pengobatannya oleh rumah sakit Jami seperti itu. Nah, selain melayani pelayanan di rumah sakit, mereka juga mobile ke daerah-daerah. Sehingga alat kesehatan berupa USG portable yang kita bawa dari Indonesia, kita serahkan, kita donasikan ke rumah sakit tersebut yang gunanya nanti dapat mendiagnosis pasien-pasien yang ada di daerah. Selain alat kesehatan juga kita memberikan bantuan berupa uang tunai. Uang tunai yang kita serahkan ke rumah sakit Jami tersebut senilai 3.000 USD dolar untuk rumah sakit Jami, seperti itu. Jadi memang selain memang misi kemanusiaan khusus korban gempa tadi, Mercy juga terus berkoordinasi dengan NGO-NGO lokal. Artinya memang Mercy itu selalu berprinsip ketika turun ke suatu tempat, kita terus harus bangun terus silaturahmi. Agar nanti dalam situasi yang sama, di waktu yang berbeda, mungkin kita terus bisa memiliki jejaring di daerah tersebut, begitu. Ya, setelah kita melakukan koordinasi dengan NGO lokal yang ada di Herat, kita juga melakukan kunjungan langsung ke panti yang ada di Kota Herat, di mana panti tersebut melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua, ya ada yang yatim, ada yang piatu begitu. Nah, jadi kita juga memberikan bantuan uang tunai guna keperluan pendidikan yang ada di panti tersebut. Kalau untuk memang penyakit yang dialami masyarakat saat ini, jadi memang ketika tim Mercy itu tiba ke lokasi gempa tadi, kita memang masih melihat reruntuhan-reruntuhan rumah yang memang diakibatkan gempa. Memang dari segi konstruksi bangunan rumahnya memang agak berbeda dengan rumah yang ada di Indonesia, karena memang rumah adat di sana itu langsung memang dari tanah. Nah, karena mungkin kejadian gempanya memang yang dadakan dan memang mungkin pada malam hari memang sehingga memang masyarakat nggak siap. Nah, kalau untuk yang penyakitnya, setelah kita berkoordinasi memang ke rumah sakit di daerah Herat, kalau untuk dampak seperti patah tulang atau trauma-trauma pasca gempa itu sudah ditangani. Ketika tim datang ke sana itu memang yang kita lihat memang kebanyakan penyakit-penyakit memang pasca gempa seperti demam. Terutama memang mereka kebanyakan hipertensi ya pada saat kita datang ke sana begitu. Ya, kalau saya memang pertama sekali menjalankan misi kemanusiaan ke luar negeri. Ya, apalagi ini daerah konflik ya. Awalnya cukup khawatir juga akan masuk ke daerah tersebut. Tetapi karena sudah diberikan kepercayaan untuk dapat ke misi tersebut, ini sebuah tanggung jawab juga yang besar, khususnya dari seluruh masyarakat Indonesia melalui Mercy Indonesia untuk menyalurkan amanah-amanah kemanusiaan tersebut. Kalau saya alhamdulillah ini yang kedua kali. Pertama saya dikirim oleh Mercy itu ke Myanmar, tetap juga sama konflik juga. Yang kedua ini ke Afgan. Memang sama situasinya, memang sama daerah-daerah konflik, cuma memang tujuannya berbeda. Kalau yang pertama itu memang kita untuk koordinasi juga ke daerah Myanmar. Kalau yang ke Afgan ini memang kita fokusnya itu untuk pertolongan kepada masyarakat terdampak gempa begitu. Kalau untuk tantangan sendiri ya, tantangan yang kita ya secara pribadi ya, di sana itu ya kita itu harus sangat berhati-hati. Walaupun di sana itu kita memang mendapatkan hospitality yang sangat baik dari masyarakat Afgan, karena kita memang langsung tinggal di rumah masyarakat yang ada di sana, bukan di hotel seperti itu. Nah, tetapi kita juga sangat harus berhati-hati karena apa? Masih ada ini ya, di sana itu saat ini dipimpin oleh pemerintahan Taliban seperti itu. Nah, untuk saat ini juga memang pemerintahan Taliban sendiri masih belum diakui oleh dunia untuk kemerdekaan Taliban itu sendiri seperti itu.
Ya, jadi kita harus tetap waspada ya. Terutamanya ketika akan melaksanakan sholat Jumat juga kita diwanti-wanti oleh pemerintah juga, oleh yang mendampingi kita, NGO lokal, untuk tidak sholat di masjid. Karena beberapa kali masih juga terjadi pengeboman di masjid, seperti itu. Kalau tantangan menurut saya itu yang pertama mungkin kebiasaan ya. Dan perbedaan memang kayak cuaca. Kebetulan ketika tim turun ke Afghanistan itu memang lagi situasi musim dingin. Sehingga memang ada perubahan tubuh, di mana kita yang biasa dengan suhu panas, tiba-tiba kita dihadapkan dengan suhu dingin. Tapi alhamdulillah semua tim sehat dan semua tim bisa beradaptasi. Yang kedua itu mungkin bahasa. Karena memang walaupun negara tersebut pernah didatangi oleh Amerika Serikat, tetapi memang masih banyak, mostly sih kebanyakan dari teman-teman Afganis itu tidak bisa berbahasa internasional, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Tetapi memang kita juga mensiasati dengan penerjemah, dibantu oleh penerjemah kita, dan juga seperti dikatakan tadi si Ade, memang kita tetap harus hati-hati. Walaupun memang dijamin secara keamanannya, tetapi memang kita bisa melihat tuh di semua daerah, semua titik ketika kita mau berpindah dari daerah satu ke daerah yang lain itu memang banyak sekali checkpointnya. Itu mungkin ada 20-an ya, lewat. Terus dicek kitanya. Tapi alhamdulillah memang kita diberi kemudahan, itu mulai dari Kabul, Kandahar, itu saya rasa 50 checkpoint itu ada. Dan itu memang jalurnya sudah ditentukan. Dan kita nggak boleh melewati jalur yang tidak ditentukan. Kita khawatir, karena memang dengan tanda kutip tadi, daerah itu daerah konflik, masih banyak nih takutnya sesuatu yang tertimbun. Nah, kita memang diarahkan sesuai dengan jalur yang sudah ada. Dan kita memang biasa kalau di Afghanistan itu kita melihatnya semua orang megang senjata. Tetapi memang alhamdulillah tatapan mereka kepada kita memang luar biasa, hospitality, dan mereka melihat kita biasa aja sih, nggak ada yang nggak ada yang mencurigakan dari kitanya. Dan memang kita selalu menggunakan rompi bendera Indonesia begitu. Alhamdulillah baik. Bahkan kalau saya bisa mengatakan itu memang saya baru kali itu mendapatkan hospitality yang luar biasa memang. Perbedaan yang luar biasa memang sesuai dengan norma-norma yang diajarkan oleh Islam. Jadi memang secara penglihatan kita dari tim Mercy yang turun ke Afgan tadi itu memang banyak sekali memang perbedaan. Saya rasa memang dengan turun 3 minggu itu tidak bisa untuk mengetahui semuanya. Tetapi memang secara langsung kita lihat sembari berjalan, memang berbicara tentang edukasi di Afghanistan memang sangat berbeda. Di sisi lain memang kita tanya dari beberapa referensi, sekolah itu memang lebih dominan ke laki-laki untuk jenjang yang lebih lanjut. Tetapi memang untuk perempuan ada jenjang edukasi tetapi ada batasannya. Nah, kita agak diherankan nih dengan turun tadi yang diarahkan oleh NGO lokal tadi, ada sekolah mungkin kayak elementary school lah. Kayak mungkin untuk belajar beberapa materi doang, tapi memang bisa bergabung cewek cowok gitu, ada pengajarnya juga begitu. Dan uniknya juga memang di Afghanistan ini adalah semua aktivitas seharian itu lebih banyak didominan oleh kaum laki-laki. Jadi memang teman-teman semuanya, sahabat Mercy dimanapun berada, memang selama ini kita dibuyarkan oleh media yang kita lihat. Setelah kita langsung turun, semua penglihatan kita, semua opini kita dibuyarkan oleh yang langsung kita lihat ke tempat. Selama ini memang Afghanistan mungkin di framing seseram mungkin, semengerikan mungkin. Tetapi memang setelah turun ke sana, sangat berbeda, sangat berbeda. Nah, ketika kita turun ke sana tadi itu, kita lihat semua perbedaan tadi itu, dan saya menganggapnya memang ketika kita melihat suatu media itu jangan langsung percaya. Kita harus buktikan ke sana, kita harus tunjukkan ke orang bahwa ini berbeda begitu. Nah, kalau saya setelah melakukan misi tadi itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari misi Afghanistan tadi ini gitu. Setelah melakukan misi Afghanistan ini, hal yang pertama adalah rasa syukur, ya. Rasa syukur yang telah tertunaikan, utamanya amanah-amanah dari seluruh masyarakat Indonesia melalui Mercy telah sampai kepada orang-orang yang tepat, seperti itu. Nah, setelah itu juga seperti yang dikatakan oleh Bang Wirsal tadi, ya, bahwasannya kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Nah, saat ini saja pemerintah di Taliban membuka peluang bagi asing untuk dapat berkunjung ke Afghanistan. Ya, Afghanistan bukan tempat yang mengerikan seperti itu. Hospitality-nya sangat bagus, ya. Jadi keramahan mereka, ya, dan bagaimana kesehariannya juga sangat bagus seperti itu, ya.